Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat ya? Baik. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita bertemu kembali dengan kelompok 6 tentang teori ketergantungan 2 ya. Ya, bagaimana kita ketahui teori ketergantungan itu ada negara pusat dan negara periferi ya. Tentu saja negara periferi atau negara pinggiran tergantung kepada negara pusat. Nah, bagaimana sih sebenarnya penjelasan tentang negara pusat dan negara periferi atau ketergantungan dua ini akan ditayangkan atau akan dipresentasikan oleh kelompok 6 dalam videonya. Makasih. Mi, bawa motornya pelan-pelan aja, Mi. Pasti sepatu udah nungguin kita kok. Ya nih, wah, gue jadi gak enak sama Batur karena kita udah telat. Karena materi diskusi teori ketergantungan kita rumit banget lagi. Ya udah, makanya itu kita pelan-pelan aja, Mi. Nggak usah buru-buru. Kok, motornya online. Mi, kok gue live, Mi? Mi, awas, Mi. Mi. Aduh, gimana nih, Wah? Motor kita mogok lagi. Ya, mau gimana lagi nih? Gue ada sih kenalan tukang bengkel atau mau gue sebutin dulu. Boleh tuh, coba aku dulu aja. Tapi halo, Bang. Abang bisa kesini nggak? Motor saya mogok nih. Nanti saya serok ya, Bang, tempatnya. Oke, Bang. Cepet ya, saya tunggu. Masalahnya ada aja deh. Mana motor kita mogok. Pakai telat aja deh kita diskusi ketemu paturnya. Ya, mau kemana lagi nih? Sambil nunggu tukang bengkelnya datang, gimana kalau kita sambilnya dulu? Sebenarnya tuh mau dimulai dari mana, Wak? Dari bagian awal aja. Yang teori ketergantungan itu loh. Kan suatu negara bisa dikatakan negara miskin. Kenapa sih mereka itu tetap miskin dan nggak pernah maju? Ya kayak misalkan motor kita aja nih rusak melulu dan tua lagi. Nah, analogi yang cocok tuh. Oke, coba gue jelasin ya. Jadi, pertanyaan tadi itu adalah masalah utama yang mau dibahas sama teori ketergantungan nih. Nah, kenapa sih negara yang kaya akan sumber daya alam ini, tapi kok rakyatnya nggak makmur? Oke, kita mulai dari dasarnya nih ya. Jadi, teori ketergantungan ini itu lahir untuk membantah teori Marxist klasik, yang dimana kaum Marxist klasik dulu itu mikir kalau negara prakapitalis disentuh sama negara kapitalis maju, maka mereka ini bakal ikut berkembang juga. Tapi ternyata teori ketergantungan ini bilang nggak seperti itu. Justru sentuhan dari negara kapitalis maju itulah yang menghambat perkembangan negara pinggiran. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kapitalisme yang tumbuh itu adalah kapitalisme pinggiran yang tergantung sama pusat. Jadi keterbelakangan itu disebabkan oleh faktor eksternal. Nah, Teotonio dos Santos juga mendefinisikan hal tersebut sebagai keadaan di mana ekonomi negara tertentu hanya berperan sebagai penerima akibat saja dari ekspansi ekonomi negara lain. Jadi jangan sama ratakan semua dengan saling ketergantungan nih, karena kaum liberal bilang kalau ini saling butuh, tapi teori ini tuh membantah karena hubungannya itu nggak setara. Lalu
kita juga bisa menganalogikannya sebagai hubungan antara majikan dan buruh, yang dimana keduanya ini saling membutuhkan. Tapi apa derajat ketergantungannya itu sama? Tentu aja enggak. Jadi negara pusat bisa mandiri sedangkan negara pinggiran itu enggak. Nah, ada juga nih tokoh yang pandangannya lebih keras, yaitu Andre Garder Frank. Bagi Frank, hubungan ini tuh pasti menghasilkan apa yang dia sebut dengan pembangunan keterbelakangan atau the development of underdevelopment. Frank ini memakai istilah metropolis sebagai negara pusat dan satelit sebagai negara pinggiran, di mana pembangunan di metropolis ini adalah penyebab keterbelakangan di satelit. Nah, gimana caranya? Kok pembangunan di metropolis ini terus meningkat sedangkan di satelit menurun? Menurut Frank, ini itu terjadi lewat aliansi antara modal asing dengan kelas penguasa di negara satelit seperti pemerintah lokal, berjuasi lokal, dan tuan tanah. Nah, berjuasi lokal ini tuh cuma jadi mitra junior yang kasih payung politik, lalu kebijakannya itu dibuat yang akhirnya menguntungkan modal asing, dan semua keuntungannya itu akhirnya diserap keluar, jadi bukan dipakai untuk membangun negaranya sendiri. Nah, karena hal itulah menurut Frank solusinya itu cuma satu, yaitu putuskan hubungan dengan negara pusat melalui revolusi sosialis. Nah, gimana Wak? Kebayangkan dasarnya? Gila juga ya. Berarti intinya menurut si Frank, negara pinggiran ini atau negara satelit terus dieksploitasi sama negara maju atau negara metropolis, dan para elit-elit di negara kita sendiri bahkan terus bekerja sama si metropolis. Nah, itu dia Wak, poin utamanya. Persis nih kayak motor kita. Kita yang ngegas tiap hari, kita capek-capek ngerawat motor kita, tapi ujung-ujungnya ke bengkel juga. Karena kenapa? Karena kita juga masih ketergantungan spare part sama yang mereka kuasain itu. Berarti nggak ada harapan dong bagi negara berkembang. Harus adanya revolusi atau bahkan beli motor baru. Nah, kalau itu sih beda lagi Wak ceritanya. Karena pandangan Frank ini kan pandangan yang paling keras ya. Sebenarnya ada lagi nih pandangan yang lebih moderat, yaitu pandangan dari Dos Santos. Aduh Wak, Patar nampak lagi. Aduh, gimana dong? Motor kita belum beres. Yaudah, angkat aja deh. Halo? Halo Tur? Aduh, sorry banget ya. Kita lagi nungguin abang bengkel nih, motor kita mogok. Iya, bentar. Paling agak lama sih, sorry ya Tur. Aduh Wak, gawat. Sepatu udah marah-marah di telepon. Kayaknya kita harus cepet deh Wak. Ya, mau gimana lagi nih? Tapi sebenarnya gue masih penasaran deh sama jawaban lu tadi. Apa iya kalau misalkan negara berkembang, mereka bisa nggak bergantung sama negara maju? Dan apakah harus melakukan revolusi? Nah, makanya itu Wak, pandangan si Frank ini tuh dianggap paling keras. Sebenarnya ada lagi pandangan lebih lunak yang bilang kalau misalnya Misi Mbak, kayaknya tadi kalian berdua ngebahas tentang teori ketergantungan ya? iya Mas. Maksudnya tahu Mas? Iya, kebetulan juga saya emang mantan mahasiswa juga sempat juga belajar tentang teori ketergantungan. Nah, yang tadi yang bahas tuh tentang Frank kan? Iya Mas, pandangan dari Andre Garder Frank. Sebenarnya tuh emang Frank itu banyak dikritik. Salah satunya tuh karena memang dia bilang kalau misalnya tuh hubungan dalam suatu negara berkembang bakal menjadi satu hal yang negatif. Maksud abangnya itu yang nggak kritik pandangannya Frank itu teaternya Dos Santos Bang? Nah, iya betul 100. Si Dos Santos bilang kalau misalnya itu nggak cuma negara maju doang loh yang berkuasa. Nah, negara berkembang tuh juga bisa berubah menjadi sebuah negara maju. Wah, menarik banget nih Bang. Kalau misalkan berarti bisa dong negara berkembang, nggak harus bergantung sama negara maju. Menarik banget, saya penasaran deh Bang. Boleh Bang, boleh jelasin lagi nggak? Nah, boleh banget. Nah, gini ceritanya. Oke, kita lanjut ke bedanya itu antara dari Dos Santos dengan Frank, yaitu adalah soal kemungkinan pembangunan. Si Frank bilang kalau misalnya itu hubungan dengan metropolis kan selalu negatif, tapi kalau Dos Santos bilang itu bisa loh negara satelit buat berkembang, tapi itu kuncinya itu adalah perkembangan yang bergantung alias tuh ikut-ikutan. Dia itu tetap aja bergantung dari negara induk, bukan dari dalam negeri. Nah, si Dos Santos bilang kalau misalnya itu ada 3 bentuk ketergantungan yang berevolusi. Yang pertama tuh ketergantungan kolonial. Ini sih udah jelas, yang dimana tuh ada sebuah dominasi politik alias penjajahan. Ekonominya itu tetap
fokus pada ekspor hasil bumi, baik itu secara tanah maupun tenaga kerja. Yang kedua adalah ketergantungan finansial industrial. Nah, bedanya di sini negaranya itu udah merdeka, tapi tetap aja kekuatan finansial dan industri itu tetap dari negara pusat. Dia fokusnya masih sama, si negara terpinggirkan itu ekspor bahan mentah buat industri di negara pusat. Nah, yang terakhir tuh ada ketergantungan teknologis dan industrial. Nah, ini beda dibanding yang kedua yang tadi, dimana tuh bentuknya itu udah paling canggih, yang dimana perusahaan multinasional ataupun MNC dari pusat sekarang ngasih modal gitu ke negara pinggir, dan produk yang dijual itu ke pasar di negeri itu sendiri. Nah, masalahnya itu dia produk yang dihasilkan itu tetap dimonopoli dan dikasih sistem paten. Nah, walaupun begitu, kenapa sih negara terpinggirkan itu susah maju gitu walaupun udah ke tahap industrial? Nah, si Dos Santos itu bilang ada 3 hambatan. Yang pertama tuh masalah valuta asing alias falas. Nah, negara terpinggirkan itu butuh falas untuk impor teknologi. Falas itu didapat dari ekspor komoditi primer alias hasil tani ataupun tambang. Yang sialnya itu harga di pasar di dunia cenderung turun menerus. Yang kedua tuh adalah defisit pertama neraca perdagangan. Nah, ini yang bikin pusing. Kenapa defisit? Nah, yang pertama tuh adalah nilai tukar yang gak adil, yang dimana tuh harga barang industri alias impor itu naik, sedangkan bahan mentah alias ekspor itu turun. Yang kedua adalah keuntungan industri itu dikuasain oleh modal asing alias negara pusat. Dia itu diserap kembali ke negara pusat. Nah, yang tadi saya bilang, yang terakhir itu adalah akhirnya negara pinggiran tuh terjebak dalam utang luar negeri. Utang ini tuh dipakai sebagai alat untuk memaksa negara pinggiran untuk tetap terbuka, yang makin memudahkan penyedotan modal. Nah, hambatan yang ketiga itu adalah monopoli teknologi. Karena teknologi itu cenderung dikuasain oleh pusat ya, melalui misalnya kayak paten gitu. Negara pinggiran tuh harus bayar sewa teknologi yang mahal. Nah, akibatnya itu terjadi adanya tuh surplus gitu yang didapat, akhirnya tersedot kembali ke negara pusat. Nah, jadi kata Dos Santos, masalah itu bukan karena kita kurang menyatu gitu dengan kapitalisme. Justru sebaliknya, hambatan yang terbesar itu karena kita menyatukan diri dengan sistem internasional itu. Nah, motornya udah bener nih, saya udah akalin di kampas remnya, sama saya udah betulin ganti olinya. Nah, oke bang, makasih. Tip baru nih namanya pembangunan dan nyata. Jadi berapa bang semuanya? Saya tap aja bang ya? Ya, Oke. Tapi bentar ya bang, saya masih bingung. Kalau misalkan kata si Dos Santos, ada nggak sih kira-kira negara dia udah maju? nah setelah adanya pernyataan dari Dos Santos, ada juga tuh bantahannya sama si Cardoso dan juga Evans. Dia tuh ngebahas tentang bagaimana tuh negara berkembang bisa menjadi benar-benar menjadi negara maju dengan adanya tuh sebuah industrialisasi. Wah, itu kan materi sepatu, wah dia lagi nungguin kita. Anjir, iya juga. Yaudah yuk, kita gas sekarang. Ayo. Bang, makasih banyak ya, mantap nih ilmunya. Sama-sama, jangan bergantung sama bengkel lagi ya. Oke bang, makasih bang. Mana sini Wawa sama Xiaomi? Udah jam segini belum datang. Mana ya mereka berdua Ayo, cepet. Nah, itu patur tuh, ayo cepet. Duh, kalian dari mana aja sih? Lihat nih, udah jam berapa? Gue udah habisin 2 gelas kopi cuma buat nungguin kalian. Duh, sorry Tur, tadi tuh kita kena musibah di jalan. Ah, musibah. Ya udah duduk dulu dah. Coba jelasin, emang tadi kalian kenapa di jalan? Sorry Tur, tadi kita habis ngalamin keterbelakangan struktural. Jadi tadi motor kita mogok, terus kita sampai harus manggil tukang bengkel. Hah? Terbelakangan struktural? Maksudnya apaan sih?
Tapi tenang aja tuh, karena ada untungnya juga tadi motor kita mogok. Karena kita juga sambil nunggu sambil belajar. Nah, gue juga udah paham kok sama materi gue, si Andre Gunter Frank yang materi Metropolis Satelit itu. Nah bener banget tuh, gara-gara kejadian tadi kita ketemu sama mekanik expert nih di bidang teori ketergantungan, tukang bengkelnya itu. Nah dari situ kita belajar tentang materinya Dos Santos sama juga Andre Gunter Frank, jadi kita paham deh. Hah? Emangnya ada mekanik yang expert di bidang teori ketergantungan? Tapi Frank sama Dos Santos, tak itu mah teori ketergantungan klasik. Ah, maksudnya gimana deh? Ya intinya teori mereka tuh pesimis banget. Kayak negara susah maju lah, terus dieksploitasi terus lah. Kalau misalnya kayak gitu, gimana coba kalian ngejelasin ini? Coba kita ambil contoh kayak Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, sama Singapura. Mereka ini kan negara industri yang baru. Gimana ceritanya? Lah, ya juga ya. Korsel kan dulu negaranya miskin banget. Udah gitu sumber daya alamnya juga minim lagi. Betul juga tuh, gue juga jadi mikir kenapa ya kok mereka bisa jadi negara industrial padahal kan mereka juga masih bergantung sama modal asing. Pertanyaan bagus tuh, ACC. Jadi teori klasik emang nggak bisa ngejawab pertanyaan itu. Makanya teori ini tuh berevolusi untuk bisa ngejelasin fenomena-fenomena tadi. Sini, gue jelasin bagian gue. Salah satu kritik penting terhadap teori ketergantungan muncul ketika banyak negara pinggiran mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui industrialisasi. Kritik ini diarahkan kepada tokoh-tokoh seperti Paul Baran dan Andre Gunter Frank yang sebelumnya berpendapat bahwa industrialisasi di negara pinggiran akan selalu terhambat oleh dominasi di negara pusat. Bill Warren melalui tulisannya menegaskan bahwa pembangunan kapitalis yang berbasis pada industrialisasi telah berhasil di sejumlah negara pinggiran. Ia menolak pandangan bahwa hubungan antara pusat dan pinggiran selalu bersifat eksploitatif. Menurut Warren, proses industrialisasi justru dapat membuka peluang bagi negara-negara pinggiran untuk memperkuat basis ekonomi nasional dan juga mengurangi ketergantungan. Nah, Cardoso mengembangkan pandangan yang berbeda. Ia ini berpendapat bahwa industrialisasi dan ketergantungan dapat berjalan bersamaan. Dalam konteks ekonomi global, industrialisasi di negara pinggiran tetap terjadi, tetapi dalam bentuk yang bergantung pada modal dan teknologi dari negara pusat. Inilah yang kemudian disebut sebagai dependent development. Kemudian, Peter Evans memperluas analisis ini dengan konsep Triple Alliance, yakni kerjasama antara 3 aktor utama, yaitu negara, modal asing, dan juga borjuasi lokal. Nah, melalui aliansi ini, pembangunan industri itu tetap berlangsung di negara pinggiran, meskipun sebagian besar keuntungannya masih terkonsentrasi di negara pusat. Melalui aliansi antar negara, modal asing, dan juga borjuasi lokal, sejumlah negara ini berhasil melakukan industrialisasi pesat. Contohnya terlihat pada Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, dan Singapura yang mampu menembus pasar internasional melalui kerjasama dengan modal asing. Dengan demikian, kritik terhadap teori ketergantungan menunjukkan bahwa hubungan pusat dan pinggiran tidak selalu statis. Industrialisasi di negara pinggiran memang terjadi, tetapi dalam kerangka ketergantungan yang lebih kompleks, di mana negara, modal asing, dan kelas borjuasi lokal saling berinteraksi dalam sistem kapitalisme global. Nah, jadi, gejala pembangunan dalam ketergantungan bukanlah lawan dari gejala ketergantungan. Tapi gejala ini tuh lebih merupakan kombinasi antara ketergantungan dan juga pembangunan. Jadi begitu. Ada seorang tokoh yang mengkritik teori ini, yaitu Pakenham. Ia menyebutkan bahwa teori ketergantungan ini memiliki kelebihan, bahwasannya teori ini mengajarkan kita bahwa negara miskin atau terbelakang itu bukan semata-mata karena malas, kurang modal, atau pendidikannya rendah, tapi karena mereka terjebak dalam sistem global yang memang sudah diatur sedemikian rupa supaya negara maju tetap untung sementara negara berkembang jadi pemasok bahan mentah dan hanya menjadi pasar konsumsi bagi negara maju. Jadi teori ini membantu kita melihat pembangunan sebagai bagian dari permainan global, bukan sekedar urusan dalam negeri. Selain itu, teori ini juga nggak cuma lihat pembangunan dari sisi ekonomi, tapi digabung dengan politik, peran perusahaan multinasional, aliansi kelas sosial, sampai pembagian kekayaan antar wilayah.
Jadi bukan cuma soal naik turun ekonomi, tapi siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dari pembangunan itu? Ini bukan hanya teori, lebih realistis dan lebih kritis. Tapi di sisi lain, teori ini juga punya beberapa kelemahan. Menurut Pakenham, teori ketergantungan ini cenderung melihat hubungan antara negara-negara pusat dan negara pinggiran seperti pertandingan zero-sum game. Jadi, kalau negara maju untung, negara berkembang pasti rugi. Padahal dalam praktiknya bisa aja terjadi kerjasama yang saling menguntungkan, meskipun keuntungannya nggak selalu seimbang. Misalnya, Indonesia ekspor nikel ke Jepang. Jepang untung karena dapat bahan baku lebih murah, tapi Indonesia juga dapat devisa dari lapangan kerja. Jadi, nggak selalu harus dilihat sebagai yang satu menang dan yang satu kalah. Nah, teori ini juga memperlihatkan faktor internal seperti korupsi pemerintah, kebijakan ekonomi yang salah, atau juga elit lokal yang bersekutu dengan kapital asing demi kepentingan pribadinya. Artinya, bukan cuma negara maju yang salah, tapi elit di negara berkembang juga punya peran dalam menciptakan ketergantungan. Tapi hal ini kurang disorot dalam teori ini. Pembangunan politik yang terjadi di negara-negara berkembang tidak bisa dilepaskan dari struktur sistem kapitalisme global. Negara-negara pinggiran berada dalam posisi terikat, sehingga pembangunan politik mereka sering bersifat reaktif, mengikuti arus global dan bahkan hasil dari kedaulatan nasional yang sejati. Teori ketergantungan mengingatkan kita bahwasannya jika ingin memahami dinamika politik suatu negara, kita tidak cukup hanya melihat dari dalam negerinya saja, tetapi harus melihat hubungannya dengan kekuatan global yang mendominasi. Jadi gitu. Izin Mbak, Masnya izin ngelap ya. Loh, abang bengkel, kok di sini abangnya? Lah, ini emang bengkelnya. Kau pesan kopi, aku meminta.